Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak salah memang jika Indonesia disebut sebagai salah satu surga dunia, tak hanya alam yang indah, Indonesia juga kaya akan flora dan fauna yang hanya di Nusantara. Tercatat tidak terkurang dari 515 spesies mamalia terbanyak di dunia, 270 amfibi terbanyak, kelima di dunia, 600 spesies reptil terbanyak, ketiga di 21 berbunga juga terbanyak, 7 di dunia yang menghuni daratan dan lautan di Indonesia. Namun sayangnya, kawasan ini flora dan fauna yang memiliki langka, bahkan punah. Maka dari itu, untuk mencegah hewan yang sudah langka dan punah, maka sudah sepatutnya kita bersama pemerintah untuk melindunginya. Pada video kali ini kita membahas tentang upaya konservasi flora dan fauna. Apa itu konservasi? Konservasi itu adalah upaya memelihara apa yang kita punya secara bijaksana. Konservasi terbagi dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitatnya asli suatu flora dan fauna itu berada. Ex situ adalah upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitatnya. Terdapat bentuk pelestarian in situ, yaitu pertama, taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistematisasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pelestarian, dan reaksi. Manfaat taman nasional. Pertama, dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekologisme. Yang kedua, dapat mencegah keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan. Ketiga, memiliki keindahan sebagai objek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha alam atau bahari. Keempat, merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Kriteria bagi suatu kawasan untuk dijadikan suaka marga satwa. Pertama, merupakan tempat hidup dan berkembang dari jenis satwa yang boleh dilakukan upaya konservasi. Yang kedua, merupakan habitatnya, yang suatu jenis satwa langka atau dikhawatirkan akan punah. Ketiga, memiliki keterampilan mengenal satwa yang tinggi. Keempat, merupakan tempat kehidupan dari sejenis satwa tertentu, dan atau yang kelima, mempunyai luasan yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.